Sobat Komsos, jumpa lagi di podcast kita Suara Formator bersama saya Pater Liber OSA. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan berbagi pengalaman panggilan menjadi imam dan juga spiritualitas hidup menjadi imam di salah satu kongregasi. Kita sapa tamu spesial kita, Pater John Richard, CSSR atau disapa dengan Pater Ical ya. Terima kasih Romo ya. Terima kasih atas kehadirannya di undangan kami. Kita lanjut saja bincang-bincang kita di hari ini. Romo John Richard atau Romo Ical, bisakah menjelaskan sedikit kepada kita mengenai perjalanan panggilan dari Romo sendiri sampai menjadi imam di kongregasi CSSR ini? Ya, terima kasih Romo Libert. Saya itu seorang yang cepat jatuh cinta dalam tanda kutip pada hal-hal yang bersifat audiovisual. Waktu saya kecil, saya tertarik menjadi imam karena melihat ya imam melayani misa, lalu saya keseringan sebagai misdinar, membantu pelayan altar dan sebagainya. Lalu saya memutuskan mencoba memberitahukan kepada orang tua dan akhirnya mereka memotivasi saya untuk masuk dalam seminari. Waktu itu saya masuk seminari menengah Hokeng. Itu salah satu seminari menengah di Flores Timur, letaknya di antara Larantuka dan Maumere. Setelah itu, setelah kelas 3, saya melamar masuk ke Kongregasi Redemptoris yang letaknya di Pulau Sumba, masih dalam wilayah NTT juga. Setelah 2 tahun di Sumba, masa postulat setahun dan masa novisiat setahun, saya ke Yogyakarta, kuliah 4 tahun di Kentungan, Universitas Sanata Dharma, tinggal di Wisma Sang Penebus, Nandan. Lalu saya menjalani masa tahun orientasi pastoral di Sumba setahun, lalu pendidikan bakalaureat, dan akhirnya mengikrarkan kaul kekal saya pada akhir Januari 2020. Masa-masa COVID waktu itu. Akhirnya setelah itu saya melanjutkan studi S2 di Kentungan di kampus yang sama, lalu ditabiskan menjadi seorang diakon dan ditabiskan menjadi imam 10 bulan yang lalu, 1 Agustus 2023. Menarik ya panggilan imam dari Romo Ical ini. Semua berawal dari seminarinya ya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik Romo Ical, Romo bisa menceritakan sedikit alasan mengapa memilih CSSR ini? Bukan memilih ke kongregasi lain, ke ordo lain, atau ke keuskupan, tapi ke CSR ini. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa saya itu lebih jatuh cinta pada hal yang bersifat terlihat, yang kelihatan, visual. Waktu itu ada frater-frater top dari Redemptoris yang top di seminari menengah, sehingga lewat perjumpaan itu saya akhirnya bertanya-tanya dan tertarik soal spiritualitas karena sangat menekankan komunitas, hidup komunitasnya. Nah, Kongregasi Redemptoris itu sendiri kadang orang menyebutnya sebagai CSSR. Sering orang memplesetkan dengan cowok suka-suka rayu, atau juga cowok setia selalu romantis. Tapi itu bukan sebenarnya. Dari bahasa Latin sebenarnya. Congregatio Santissimi Redemptoris. Nah, Redemptoris ini dari kata Latin redemptor, penebus. Kalau bahasa Inggrisnya Redeemer, penebus, didirikan oleh Santo Alfonsus Maria de Liguori. Santo Alfonsus ini seorang yang berasal dari Italia. Dia mendirikan Kongregasi Redemptoris pada tanggal 9 November 1732. Terhitung sampai saat ini sudah 292 tahun berada eksis di dunia ini. Ya. Baik Romo juga kami mendengar, saya sendiri yang mendengar juga bahwa Romo sekarang lagi bertugas di salah satu rumah pembinaannya. Ya. Bisa Romo berbagi cerita tentang rumah pembinaan yang manakah atau situasinya seperti apa di situ, bisa berbagi ke kami? Ya, benar sekali Romo Libert. Saya bertugas sebagai staf formator di postulat. Ya, postulat itu sebagai semacam medan pertama ketika orang memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Nah, postulat itu sebagai tempat atau masanya. Sedangkan orang yang mengalami masa formasi di postulat disebut sebagai postulan. Nah, terletak di Sumba Timur. Untuk saat ini para postulan sebagai forman desa itu berjumlah 22 orang.
untuk 3 tahun terakhir itu berkisar dari antara 20 sampai 30 calon. Nah, kurang lebih demikian ya postulan. Setelah dari postulan mereka akan ke novis, lebih pada penekanan pada spiritualitas, lalu berangkat ke Jogja kuliah di Kentungan itu. Saya juga mendengar bahwa di pustulan itu anak-anak pustulan itu dilarang menggunakan handphone atau HP itu sendiri. Mungkin ada alasan apa yang sampai dilarang begitu? Bisa Romo berbagi kepada kami? Ya, menarik ini pertanyaan tentang konteks zaman now ya. Ya. Seturut kongregasi spiritualitas kami Redemptoris itu ya, karena tujuan pendirian kongregasi kami itu kan to follow the footstep of Redeemer, untuk mengikuti jejak sang penebus. Nah, saya bayangkan waktu itu Yesus punya HP waktu itu ya. Pasti zaman sekarang juga para formandi kita, para postulan juga diizinkan menggunakan HP. Tetapi saya melihat di sini soal urgensitasnya. Kan tidak urgen amat kalau seorang postulan itu diperkenankan untuk membawa HP, kecuali dia sudah mahasiswa, karena sangat dibutuhkan untuk kuliah. Karena di postulat sendiri disiapkan barang-barang elektronik seperti komputer, ya, supaya para postulan itu tidak ketinggalan zaman itu. Terima kasih. Terima kasih Romo Ical yang sudah mau hadir bersama kami berbagi pengalaman panggilan dan spiritualitas pelayanannya dalam kongregasi CSSR. Sobat Komsos, itulah bincang-bincang kita di hari ini bersama dengan Romo Ical CSSR tentang panggilan dan spiritualitasnya. Jika ada sobat muda yang ingin bergabung bersama kongregasi CSSR, bisa langsung menghubungi Romo Ical. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Ical. Sobat Komsos, nantikan podcast kami di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita.